Ya, Nabi kalau mau berkendaraan itu doanya panjang, Pak. Doa Nabi. Zikir dulu baru doa baru jalan. Karena kita kan main satu main gas aja orangnya. Nah, ini bertanya Ustaz ini kenapa kok ya? Kecelakaan ya. Kan kita lupa doa yang melindungi Allah Subhanahu wa taala, yang melindungi kita Allah Subhanahu wa taala gitu sekalian. Kalau kita dalam kondisi berkendaraan siapa yang melindungi kita? Namanya kita manusia, kadang lengah dan seterusnya. Kapan saja bisa kecelakaan. Kalau tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saya hampir setiap hari habis sekalian. Musafir agak perjalanan jauh naik mobil. Hari ini pulang dari sini langsung ke Kuningan, Jawa Barat. Kemarin hari Kamis baru pulang dari Lampung. Bawa sekali. Andalan kita itu. Saya suruh anak-anak doa sebelum starter mobil doa. Dimulai dari tasbih subhanallah sakharna wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu penyerahan total kepada Allah. Itu doa Nabi. Allahumma inni as'aluka fi syafar al-birra wa taqwa wa min al-'amali ma tarda. Panjang doanya. Coba kadang kita tuh baca doa itu ketika mau umroh gitu. Allahumma haqqun 'alaina fi safarina hadha wa qi 'anna wa Allahumma anta sahib fi safar wal khalifatu fil ardh. Doanya panjang, musafir aja panjang. Kita bismillah langsung. Terkadang bahaya. Kita nyalain mobil, nyalain itu, karena doa kita. Menunjukkan kebergantungan kita dengan Allah itu kuat kami. Dalam sebuah hadis, hambaku yang tidak berdoa kepada aku, maka dia sombong. Semakin banyak kalian berdoa, makin aku suka. Hamba kalau diminta, makin sering diminta, dia marah. Kata Allah, ada sebuah hadis. Dan aku semakin kalian tidak minta, aku marah. Jadi kalau Allah tidak minta, malah marah. Maka mintalah kepada Udu'uni astajib lakum. Dan sekali lagi Bapak sekalian doa ini. Anak kita Bapak sekalian kadang nggak sholat, didoain. Jangan diomelin saja. Didoain. Salafus soleh rata-rata hidupnya itu sukses dari doa saja. Kata Imam Al-Junaidi, Imam Junaidi adalah seorang ulama besar. Seorang ulama besar. Sufi. Sufi itu seorang paling besar Bapak sekalian. Hubungannya dengan Allah itu luar biasa. Kata beliau, kalau kita itu masih mengandalkan amal kita, kerjaan kita daripada Allah, itu imannya cetek, Pak. Masih ngandalin gaji, amal kerja, ngandalin profesinya, daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cetek imannya. Apalagi ngandalin bensin doa daripada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang dekat kepada Allah, semakin mengandalkan sebab itu hilang. Jadi itu semakin mengandalkan sebab itu hilang. Maksudnya mengandalkan kerjaan. Jadi bayar ini kan saya masih punya gaji, saya masih punya modal. Semakin kita mengandalkan itu, makin cetek kita. Tapi makin kita mengandalkan Allah, itulah iman. Saya sudah pernah jelasin di sini kalau masalah hakikat tawakal. Sudah pernah saya jelasin. Tawakal itu adalah menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengingat lagi yang kita serahkan itu. Sudah urusan Allah SWT. Nah, kita beribadah itu, berdoa dan bertawakal itu seperti itu. Nah, bagaimana ada berdoa dalam kitab ini? Pertama, ada qabla doa. Ada doa, karena kalau tanpa ada ini, kadang doa kita tidak dikabulkan. Nah, yang pertama itu, ada sebelum berdoa, aklul halal, makan yang halal. Yang berdoa terus tapi makan yang halal. Ada sebuah hadis. Fa'anna yustajabu lah. Kata Nabi, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Makanhu haram, washrabuhu haram, walbasuhu haram, makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mau diterima doa? Jadi syarat pertama syarat berdoa, jangan ada yang haram dalam tubuh kita, ataupun yang syubhat. Ini baju siapa yang dipakai? Nggak jelas baju siapa. Nggak boleh. Harus pasti baju itu siapa. Kita beli kapan? Atau kalau beli dikasih oleh siapa? Harus nggak boleh sekali. Jangan sampai jatuh syubhat. Karena Allah syubhat, Allah. Jadi doa itu makbul kalau hal-halnya ketat. Yang kedua, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Doa itu makbul kalau kita selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sebenarnya doa itu jangan dikabulkan. Kenapa? Ya nggak punya amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Bapak sekalian, ada hadis ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Kalian hampir-hampir diazab oleh Allah SWT. Kenapa? Karena ketika kalian melihat kemungkaran, kalian tidak cegah. Dan dalam kondisi seperti itu, kalau kalian berdoa, tidak akan dikabulkan. Tidak akan dikabulkan doa. Kalau kita melihat kemungkaran, termasuk di Bekasi, ini masuk Bekasi atau Jakarta? Di Jakarta ya? Alhamdulillah. Di Bekasi itu termasuk penyebaran LGBT terbesar. LGBT merajalela. Zina biasa aja udah kewalahan gitu. Ini zina yang luar biasa dan penyakit dahsyat berbahaya. Kemudian berjuang agar supaya dimaklumi oleh masyarakat. Ini LGBT. Mereka berkampanye agar supaya mereka dianggap manusia normal sukses. Lalu kita diam saja, itu doa tidak mampu. Kalau ada orang Muhammad di sekitar kita, diam, doa itu tidak mampu. Nah, ini syarat doa harus berupa amar ma'ruf nahi